pembangunan strategi nasional itu, ya kan? Apakah dengan menggusur masyarakat, ya, kemudian lahan-lahan yang kemudian punya masyarakat dibeli murah, nah apakah itu juga sebagai sesuatu yang menjadi perhatian? Jadi di dalam fakta-fakta yang ditulis di dalam Paradoks Indonesia itu merupakan agenda-agenda yang memang apakah itu menjadi priority untuk pandangan diatasi. Publik, Pak Kaban, sampai saat ini paradoks yang digambarkan itu di Indonesia itu, mulai dari pemilikan lahan yang timpang, utang yang menggunung, kemudian nilai rupiah yang jauh, kemiskinan dan seterusnya, sama seperti kisah illegal logging, nggak mungkin ini. Nah, apakah perlu kepala negara ke depan itu juga memproklamirkan, memerangi, melawan paradoks Indonesia, yang artinya memerangi kesenjangan ini. Jadi ada agenda memang kita harus perang ini, gitu. Seperti halnya Pak SBY memproklamirkan perang terhadap illegal logging yang dipandang orang, nggak mungkin ini, gitu. Ya. Ada satu hal, Bung Adi. Ya, ini kalau dilihat bahasa pidato, ya, bahasa pidato PS08, saya selalu manggilnya PS08. Bahasa pidato beliau kan pernah mengatakan, Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, edisi khusus Bulan Kemerdekaan, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. 79 tahun Indonesia merdeka. Perang sesungguhnya belum usai. Perang untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Perang untuk lepas dari kemiskinan yang menjerat rakyat Indonesia tentu harus terus dilakukan. Ironisnya, negara Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alamnya, hingga 79 tahun Indonesia merdeka, masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Ini sebuah paradoks, negara kaya tapi masih banyak rakyat hidup dalam kemiskinan. Pemirsa, banyak upaya yang sudah dilakukan sesungguhnya oleh pemerintah Indonesia terkait perang dalam tanda kutip setelah masa-masa kemerdekaan, kemudian setelah reformasi. Ambil contoh misalnya di pemerintahan SBY, memproklamirkan perang melawan illegal logging. Sesungguhnya perang ini adalah untuk melindungi salah satu kekayaan Indonesia, yaitu hutan yang begitu luas, hutan yang subur makmur. Perang illegal logging juga menjadi salah satu yang menjadi pusat perhatian dunia. Dan perang ini dikomandani oleh MS Kaban waktu itu sebagai Menteri Kehutanan di tahun 2004 sampai 2009. Pak Kaban, cerita perang terhadap illegal logging ini kan mencuri perhatian dunia. Dan ini bagian dari ikhtiar bangsa kita, ikhtiar Indonesia untuk mempertahankan, untuk mewujudkan kedaulatan bangsa kita, terutama di perlindungan terhadap sumber daya alam. Apa kira-kira Pak Kaban tantangan terberat yang Anda hadapi waktu itu? Karena Anda kan jadi komandan lapangannya nih dalam perang ini. Ya, terima kasih Bung Adi atas kesempatan di dalam membahas persoalan negara dan bangsa kita ke depan, apalagi tadi judulnya adalah paradoks ya, paradoks Indonesia atau Indonesia paradoks. Kita memang harus bersyukur ya,
sebagai sebuah negara besar. Jadi jangan lupa, kita ini negara besar. Negara besar, penduduk terbesar muslim di dunia, dan kekayaan sumber daya alam, baik di atas permukaan tanah, di bawah tanah, maupun di laut, di dasar laut. Itu adalah kekayaan negara yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya pernah baca buku Pak Sumitro Joyo Hadikusumo yang terakhir, bahwa Indonesia itu fokus saja, ya, Indonesia fokus kepada keunggulan natural resources. Jadi ada keunggulan absolut, ada keunggulan kompetitif, tapi Indonesia itu tidak bisa dikalahkan dari keunggulan sumber daya. Jadi natural resources advantage. Sesungguhnya nggak bisa dikalahkan ya? Ya, itu sangat luar biasa. Karena seluruh dunia itu punya perhatian terhadap resources ini. Nah, pada 2004, pada saat hasil pemilu pertama, pemilihan langsung ya. Pemilihan presiden langsung ya. Pemilihan presiden langsung pertama itu Pak SBY dengan Pak Yusuf Kala. Nah, waktu itu banyak agenda yang menjadi konsentrasi atau menjadi priority presiden. Tapi salah satu waktu itu adalah kita memang mengedepankan persoalan illegal logging. Karena masalah illegal logging ini itu sudah terjadi puluhan tahun, ya, terjadi puluhan tahun sebelumnya, yang seakan-akan itu tidak bisa diselesaikan, ya, tidak bisa diatasi, sehingga kasusnya itu ribuan kasus kejahatan illegal logging pada waktu Pak SBY mengawali posisi sebagai presiden, dan itu tentu menyangkut kawasan hutan. Tapi kita jangan lupa bahwa kita ketika illegal logging ini itu ada persoalan kedaulatan negara, ya, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan juga menyangkut kekayaan sumber daya alam kita yang orang negara lain yang menikmati, sementara kita kabarnya sindikatnya justru sindikat internasional nih illegal logging. Iya, jadi ini tidak bisa dilepaskan dari permainan sindikat-sindikat internasional yang bekerja sama dengan pemain-pemain yang ada di dalam negeri, disadari atau tidak disadari. Jadi tadi saya katakan ada persoalan kedaulatan hukum, persoalan ekonomi, ya, dan kemudian persoalan masa depan generasi, karena ini menyangkut sumber daya alam kita. Ya, orang lain yang menikmati, ya kan, manfaatnya, nah kita hanya menjadi korban. Nah, jadi dengan sikap tegas, jadi di sini saya mengatakan bahwa pada waktu itu Presiden memprioritaskan semua yang ilegal itu harus dibasmi. Priority adalah masalah illegal logging yang waktu itu mulai dari Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, semua komponen yang berkaitan dengan menyangkut masalah keamanan dan penegakan hukum itu tidak ada tawar-menawar. Ya, jadi masa ini menjadi priority utama, dan ya suka tidak suka akhirnya persoalan illegal logging ini jadi perhatian dunia, dan memang di akhir masa jabatan kasusnya menurun tajam, ya, dan mendapatkan apresiasi. Nah, sehingga kita waktu itu banyak diundang di forum-forum internasional untuk mendiskusikan bagaimana mengatasi illegal logging, dan sampai klimaknya yang tadinya Indonesia di-ban, ya, kayunya seperti diboikot. Nah, pada akhirnya Indonesia mendapat apa istilahnya itu sertifikat verifikasi legalitas kayu yang dikenal dengan SPLK. Itu adalah puncak dari kesuksesan perang terhadap illegal logging, dan akhirnya kayu kita masuk dalam ukuran tertentu. Perang terhadap illegal logging ini kita menang ya? Ya, di situ kita unggul karena artinya kita mendapat perhatian, ya, diundang di banyak forum, termasuk waktu itu ke salah satu organisasi di United Nations juga memberikan kesempatan kita menyampaikan itu,
dan mendapatkan penghargaan gitu kan. Nah, jadi ini kesuksesan. Jadi artinya jika presiden ya telah mengomandokan penegakan hukum di sektor kehutanan, maka semua aparat terlibat satu kata dan ternyata itu sukses. Gitu. Yang tadinya pesimis, Nah, tadinya semua orang merasa tidak mungkin karena peristiwa ini sudah puluhan tahun, pemainnya cukup berpengalaman, berpengaruh, punya jaringan, punya dana yang cukup kuat, tetapi dengan satu komando, ya, satu tekad dengan leadership yang konsisten, kita teguh terhadap law enforcement. Nah, ternyata itu dulu kan sering ada suara-suara soal illegal logging, pembalakan liar ini, seringkali yang menjadi korban atau yang ditangkap-tangkap itu justru penebang-penebang liar kelas 3 masyarakat sekitar hutan. Pengalaman Anda sebenarnya seperti apa sebenarnya? Jadi gini, Bung Adi, kita harus berani ya mengakui bahwa semua perbuatan ilegal itu banyak unsur pihak yang terlibat. Gitu. Banyak unsur pihak yang terlibat. Baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Jadi unsur-unsur ini saling berkoeksistensi, saling kerjasama, ya kan? Nah, ketika ada penegasan, mereka seperti dihadapin, tapi begitu ini kemudian kendor. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh. Ya, jadi law enforcement itu tidak ada kompromi, gitu. Nah, kepada masyarakat, ya kan orang semua ingin hidup, ya. Apalagi kita sekarang ini kan masuk era 79 tahun Indonesia merdeka kan. Nah, yang harus kita ingat Bung Adi, ya, bahwa cita-cita kemerdekaan kita itu adalah adil makmur, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk masyarakat sekitar hutan, ya. Masyarakat sekitar hutan, masyarakat sekitar laut, masyarakat sekitar tambang, itu adalah masyarakat Indonesia. Mereka itulah yang juga harus menikmati kemakmuran itu, gitu. Nah, persoalan yang paling mendasar sebelumnya adalah ya bahwa kita ini merdeka masih melanjutkan apa yang dilakukan oleh penjajah dulu. Jadi priority terlalu diberikan kepada sekelompok orang, ya. Prioritinya terlalu memberikan pada sekelompok orang, perkebunan luas, ya, HPH yang luas, kawasan-kawasan tambang yang luas. Nah, kemudian yang menguasai pantai-pantai untuk penangkapan ikan itu hanya terlalu pada elit, masyarakat elit kurang menjadi perhatian, atau mereka menjadi korban. Nah, disinilah peran negara, ya, disinilah peran pemerintah yang harus memberikan prioritas pada mereka. Pak Kaban, padahal kan sesungguhnya masyarakat sekitar hutan, bahkan yang berada di hutan, itu kan punya kearifan lokal, punya budaya, semisal di pedalaman Kalimantan, itu justru punya budaya tidak boleh sembarangan memotong, menebang pohon dan lain sebagainya. Ini pergeseran di mana? Apa sebenarnya ini masyarakat sekitar hutan atau orang kota? Ya, saya melihat bahwa inilah merupakan salah satu hal yang menjadi paradoks yang harus diselesaikan. Ya, kenapa? Karena mereka adalah rakyat, mereka adalah masyarakat yang mereka punya hak. Misalnya hak adat, ya. Nah, hak adat itu bukan hanya sekedar adat, juga harus mereka menikmati kemakmuran dan keadilan. Ya. Jadi begitu juga terhadap masyarakat di sekitar hutan dengan berbagai macam program-program kehutanan yang selama ini sebenarnya sudah dideklarasikan, katakan masalah perhutanan sosial dan sebagainya. Tapi ini harus betul-betul tidak hanya sekedar diberikan, tapi mereka juga harus disupport, hulu dan hilir, supaya tidak terjadi paradoks. Ya, jadi jangan sampai misalnya yang besar diberikan perhatian secara utuh, sementara masyarakat di sekitar hanya sekedar gitu. Nah, inilah yang menurut perhatian pemikiran atau perhatian kita ke depan dengan tema, jangan lupa ya, kita merdeka itu sekali lagi adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, ya, masyarakat adil makmur
yang bagi seluruh rakyat. Jadi seluruh komponen. Jadi kalau ada hutan adat, ada masyarakat adat, ada individu, ada tokoh masyarakat, why not? Mereka bangsa kita, mereka saudara kita. Ya, jadi mesti ada keberpihakan. Nah, itu. Mesti ada keberpihakan secara konstitusional. Amanat konstitusi sudah ada. Tinggal bagaimana implementasinya dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan juga bagaimana program-program yang mereka betul-betul disupport. Jadi negara berpihak kepada mereka, gitu. Ya, kalau selama ini kan kita lihat ya, beberapa 10 tahun ini kan sepertinya negara terlalu berpihak kepada yang kuat, yang elit, ya, sementara yang rakyat kurang mendapat perhatian misalnya kan. Nah, ini juga bagian-bagian yang mesti kita kritisi terus, gitu. Pak Kaban, cerita masyarakat adat, masyarakat tradisional, saya melihat ada mandau, ini salah satu senjata tradisional. Ini kisahnya apa kok bisa ada di meja kerja Pak Kaban ini? Ya, jadi begini Bang Adi. Ini juga menunjukkan salah satu kearifan kita melihat masyarakat lokal. Ya, jadi masyarakat lokal kita itu mereka punya tradisi. Nah, tradisi ini perlu diarahkan ke hal yang sangat produktif. Ya, mereka ini seperti mandau ini ya. Mandau ini kan simbol ya, simbol dari kedikjayaan, culture, budaya orang saudara-saudara kita di Kalimantan ya. Saya beberapa kali bertemu dengan tokoh-tokoh adat di Kalimantan ya, dengan berbagai macam upacara-upacaranya. Nah, sebenarnya seluruh tradisi-tradisi itu mereka punya kepedulian. Ya, mereka punya kepedulian terhadap apa yang ada di sekitar mereka. Dan mereka cenderung memelihara, cenderung menjaga gitu. Nah, justru bagaimana semangat ya, spirit nilai-nilai ya, budaya yang ada itu ini dikembangkan, ditumbuhkan sehingga mereka berpartisipasi dalam konteks bagaimana mengelola sumber daya. Ya, ini kan simbol senjata. Ya, senjata melakukan perlindungan terhadap serangan luar. Nah, kalau mereka diberi kesempatan, mereka dilindungi pemerintah, didukung oleh undang-undang, dan mereka diberikan katakanlah insentif. Ya, diberikan insentif ketika mereka melakukan perlindungan kawasannya misalnya. Kan mereka sejahtera, mereka makmur. Nah, hal-hal inilah yang harus dibuka, dikembangkan ke depan. Nah, ada contoh-contoh misalnya di Jambi ya, di Provinsi Jambi. Ketika masyarakat adat mengelola kawasan hutan adatnya, ternyata sukses. Ya, ternyata berhasil. Dan itu menjadi perhatian dunia juga. Karena mulai dari bupatinya ya diundang, sukses termasuk manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi. Tadinya rumah-rumah mereka kumuh, sekarang berubah menjadi rumah yang relatif standar, ya kan? Kemudian lingkungannya jauh lebih sehat, ya. Kemudian aliran-aliran sungainya terpelihara, kemudian katakanlah kekayaan sungai, ikan-ikan yang tadinya hampir punah, kemudian kembali berkembang kembali. Nah, itu satu contoh. Jadi masyarakat yang terlibat dengan perlindungan, ya, jadi saya pikir bukan hanya sekedar mandau gitu ya, tetapi kita pahami itu adalah perlindungan. Nah, cuman ini dulu ya, kalau saya tidak salah, ketika menyelesaikan masalah kawasan di Kalimantan Timur. Kalau tidak salah saya ini, ketika menyelesaikan kawasan hutan di Kalimantan Timur, mungkin termasuk kawasan IKN sekarang. Ya, kalau nggak salah saya ini dulu kawasan ITSI ya, ITSI itu timber yang kemudian ada hutan tanaman ya. Dan kemudian ada kaitannya dengan pabrik kertas Kiani. Jadi ini kalau saya tidak salah ingat ini merupakan salah satu kenang-kenangan ini. Ya, kenang-kenangan pada waktu jadi Menteri Kehutanan ketika menyelesaikan
persoalan hutan tanaman industri di Kalimantan Timur, ya waktu itu Mas Bowo. Prabowo Subianto. Iya, Mas Bowo kalau nggak salah saya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah waktu itu saya ada kunjungan ke sana, dan kemudian ketika sudah melihat fakta-fakta di lapangan, lalu semua persoalannya kita selesaikan, apakah perpanjangan dan persoalan tata batas dan sebagainya, dan kemudian dapat hadiah Mandau inilah gitu. Jadi ini Mandau ini kan Anda katakan senjata, ya kan? Gitu. Ini apa? Padahal waktu itu kan Anda sedang gencar-gencarnya perang melawan illegal logging. Ini jangan-jangan ada simbol dari Prabowo apa mendukung petahana ini? Jadi memang begini, pada waktu itu seingat saya, karena konsisten ya, jadi mulai Presiden SBY, Panglima TNI, Kapolri, itu semua satu bahasa dalam menghadapi illegal logging. Nah, seingat saya, kalau saya nggak salah ingat ya, Mas Bowo itu juga ikut mensupport ya, memberikan dukungan ya langkah-langkah Anda. Tentang ya memang dia sangat setuju ya, karena dia kan termasuk orang yang cinta terhadap lingkungan ya. Dia ingin semua itu berjalan di atas rel, peraturan-peraturan. Jadi dia memberikan support ya. Perang illegal logging itu termasuk harus dilakukan. Ya tadi saya mengatakan Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung semua terlibat, termasuk beliau waktu itu juga ikut mensupport, sangat senang ya ada perang terhadap illegal logging itu, karena pemilik konsesi dengan illegal logging ini kadang-kadang mereka juga kewalahan, gitu kan, karena kawasannya luas, ya kan. Nah, jadi pengamanan perlu intensif. Tapi kalau misal pemerintah bersama-sama, itu mereka akan merasa lebih terlindungi, gitu. Pak Kaban, soal kekayaan alam ini, setelah Anda tidak menjabat sekitar tahun 2017. Tadi kita cerita soal Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah menyampaikan pandangan strategisnya. Paradoks Indonesia. Negara kaya raya, tapi banyak rakyatnya yang hidup miskin. Begitu kata Pak Prabowo. Dan itu dirilis dalam sebuah buku Paradoks Indonesia. Nah Pak Kaban, itu kan bagian dari pikiran-pikiran, gagasan-gagasan seorang pemimpin dalam hal melindungi kekayaan negara. Nah, dari buku yang dirilis Pak Prabowo ini, apa catatan-catatan Pak Kaban? Pak Kaban, saya dengar juga secara khusus diberikan buku oleh Pak Prabowo tentang Paradoks Indonesia ini. Iya, jadi gini, Bung Hadi ya, terima kasih juga ini. Jadi saya baca buku Paradoks Indonesia itu, dan saya kira itu adalah merupakan fakta-fakta dari multi masalah bangsa ini, yang itu membuat bangsa kita menjadi bangsa yang relatif tidak bisa eksis ya, karena di buku Paradoks ini terhimpun sedemikian rupa masalah yang dihadapin bangsa ini. Saya ambil contoh, misalnya bagaimana melemahnya nilai rupiah ya, bagaimana melemahnya nilai rupiah. Bayangkan pada tahun 1949 ya kan, itu 1 gulden ya, 1 gulden dengan 1 rupiah itu sama. 1 gulden 1 rupiah sama. Dan lebih tinggi daripada nilai dolar pada waktu itu. Pada waktu itu ya. Nah, bayangkan itu. Nah, itu tahun 49 loh. Ya, tahun 49 itu kita baru merdeka. Baru 5 tahun merdeka, waktu itu nilai rupiah kita dengan nilai gulden itu sama, dan itu bisa lebih tinggi daripada nilai
dolar. Nah, bayangkan sekarang, ya. Jadi kalau misalnya pada waktu itu tahun 2000 berapa? 2019 ya barangkali ya. 2019 itu Mas Bowo Merilis ini merilis 2017. Buku. 2017 dia buku tentang paradok itu. Nah, di situ jelas angka penurunan nilai rupiah itu berapa ribu kali ya. Gitu. Ya, jadi ini, nah pertanyaannya adalah sekarang $1 itu sama dengan 16.000. Nah, bagaimana gitu kan? Bagaimana target atau apa langkah-langkah strategis dalam konteks membangun kekuatan ekonomi ya yang mungkin berpatokan pada pasar ya, dan mekanisme pasar itu kalau nilai rupiah kita ya ingin kuat ya, maka nilai ekspornya harus cukup signifikan. Nah, pertanyaannya adalah apa langkah-langkah, apa strategi yang akan dibuat untuk katakanlah angka 16.000 itu ya bisa diturunkan ya. Jadi bahasanya angka 16.000 itu bisa menaikkan nilai rupiah terhadap dolar sehingga tidak lagi $1 sama dengan 16.000 rupiah. Nah, itu salah satu. Pak Kaban. Ya sebelum itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pada waktu buku itu dirilis ya, dibuka, itu utang Indonesia baru sekitar 4.000 triliun. Ya kan? Nah, sekarang ketika beliau mau menjabat sebagai presiden, ya kan? Utang Indonesia sudah di atas 8.000 triliun. Nah, jadi Bung Adi, ini sebuah tantangan yang sangat besar. Ya. Nah, kemudian bagaimana kesenjangan pemilikan lahan-lahan antara para katakanlah para taipan ya, para konglomerat atau para naga-naga, ya kan? Nah, bagaimana areal yang begitu luas terjadi ketimpangan terhadap masyarakat. Nah, kemudian begitu juga apa yang disebut dengan pembangunan strategi nasional itu, ya kan? Apakah dengan menggusur masyarakat, ya, kemudian lahan-lahan yang kemudian punya masyarakat dibeli murah. Nah, apakah itu juga sebagai sesuatu yang menjadi perhatian? Jadi di dalam fakta-fakta yang ditulis di dalam Paradok Indonesia itu merupakan agenda-agenda yang memang apakah itu menjadi priority untuk pandangan diatasi. Publik, Pak Kaban, sampai saat ini paradoks yang digambarkan itu di Indonesia itu mulai dari pemilikan lahan yang timpang, utang yang menggunung, kemudian nilai rupiah yang jauh, kemiskinan dan seterusnya. Sama seperti kisah illegal logging, nggak mungkin ini. Nah, apakah perlu kepala negara ke depan itu juga memproklamirkan, memerangi, melawan paradoks Indonesia, yang artinya memerangi kesenjangan ini. Jadi ada agenda memang kita harus perang ini, gitu. Seperti halnya Pak SBY memproklamirkan perang terhadap illegal logging yang dipandang orang nggak mungkin ini, gitu. Ya. Ada satu hal Bung Adi. Ya, ini kalau dilihat bahasa pidato, ya, bahasa pidato PS08, saya selalu manggilnya PS08. Bahasa pidato beliau kan pernah mengatakan, saya tidak tahu umur saya sampai kapan. Jadi artinya ada sebuah perasaan yang mendalam, ya, bahwa ini semuanya akan kembali kepada Tuhan. Nah, dengan rentang waktu yang tersedia ini, apa yang terbaik? Apa yang terbaik yang bisa dibuat, yang diberikan untuk bangsa ini? Nah, sehingga ketika berhadapan dengan Tuhan, itu pertanggungjawaban bisa jelas. Nah, saya kira kalau
persepsi ini tertanam, ya, tertanam, maka tidak ada kata lain, ya kan, bahwa apa yang menjadi fakta-fakta di dalam paradoks Indonesia ini, semua tim, ya, semua tim berbahasa satu tekad, ya, satu tekad, satu semangat, ya, satu cita-cita dalam tempo 5 tahun, 5 kali 365 hari, katakanlah dalam tempo 1800 hari. Nah, bagaimana dengan komando tertinggi dari seorang presiden? Nah, apa yang menjadi paradoks ini menjadi sumber keberkahan, ya, menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat. Nah, saya kira banyak ini sebetulnya kalau mau diurai. Kalaulah sebuah perang ini agenda pertempurannya banyak, ya. Jelas. Sektor-sektornya. Satu contoh saja misalnya, Indonesia katanya kekurangan tenaga dokter, ya kan? Nah, bisa nggak dalam 5 tahun ke depan ini, ya, untuk mengatasi paradoks, ya, paradoks kelangkaan dokter ini, ya, Presiden bisa memberikan beasiswa terhadap 5.000, ya. Jadi setiap tahun 1.000 orang, biar di 5 tahun 5.000 orang dokter dibiayai oleh negara, baik swasta maupun negeri, ya, dibiayai oleh negara. Mulai mereka adalah anak-anak cerdas, anak-anak terdidik, ya, dari semua lapisan masyarakat. Dia cerdas, tidak ada ijazah palsu misalnya, ya. Jadi betul-betul angka yang betul-betul mereka murni. Nah, apakah dia mau di swasta, apakah mau di negeri, dibiayai oleh negara dalam tempo 5 tahun, sehingga dalam tempo 5 tahun, Presiden mengatakan, kita sudah siapkan dan berikan untuk Indonesia 5.000 dokter Indonesia yang dibiayai oleh negara. Dan bisa ditugaskan dimanapun oleh negara, ya? Dan saya pikir itu biayanya tidak besar, tidak besar. Nah, itu contoh. Nah, bagaimana lagi misalnya tingkat yang kedua, dokter-dokter spesialis apa yang kita kurang? Kasih beasiswa. Dengan catatan, selesai kuliah, selesai mereka dapat gelar, mereka bersedia ditempatkan untuk mengabdi demi kepentingan bangsa. Karena toh mereka dibiayai oleh negara. Itu satu contoh. Nah, begitu juga terhadap aspek-aspek lain. Nah, berapa juta hektar kawasan perkebunan yang habis masanya? Ya, masanya. Lalu berapa persen dari sekian juta hektar itu diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tadinya tidak punya lahan menjadi punya lahan. Nah, kalau ke depan misalnya per kakak 5 hektar, sebarkan di seluruh Indonesia dari sekian juta hektar kebun-kebun swasta yang masanya sudah berakhir. Bukan mereka tidak boleh, mereka punya pabrik, tetapi areal itu sekian persen, katakanlah 30%, 40%, serahkan kepada masyarakat. Nah, jadi itu mungkin dilakukan, ya? Sangat mungkin. Ah, tapi ini kan itu tadi kembali kepada komando tadi, ya kan, bagaimana paradoks tadi saya katakan, kan jelas datanya ada, bagaimana ketimpangan itu. Nah, lalu kemudian 5 tahun ke depan bagaimana mempersempit ketimpangan. Nah, gitu aja. Kira-kira ini Pak Prabowo ini masih ingat nggak dengan pandangan strategis dia paradoks Indonesia ini? Harusnya ingat. Harusnya ingat, ya. Harusnya ingat. Dan ini kesempatan besar. Ya, karena beliau itu kan sebenarnya orang yang punya idealisme. Ya, kalau kita ikutin, ya, dari dulu dia punya idealisme. Ya, apalagi ya, dia anak begawan ekonomi yang cukup merakyat. Nah, Profesor Sumitro itu adalah seorang guru ilmu ekonomi pembangunan yang pernah saya ikutin, yang betul-betul pro rakyat gitu. Pak Kaban, Anda mengatakan tadi bahwa ini kalau satu komando, kemudian di berbagai sektor, di berbagai lapangan, ini bisa dilakukan. Kalau begitu, kan pekerjaan presiden itu dibantu oleh sejumlah anggota kabinet yang akan berkonsentrasi di masing-masing sektornya. Nah, catatan paradoks Indonesia ini kan berbagai sektor.
menurut Anda postur kabinet kita ini harus memahami pikiran Pak Prabowo ini nggak? Ya, kalau sampai situ Bang Adi, Iya. ya itu prerogatif presiden. Ya, jadi otoriti penuh ada pada presiden, kita tidak bisa campur di situ. Nah, sudah pasti seorang pemimpin dia punya target, dia punya priority, dia punya program yang harus disukseskan dalam, kalau bahasa saya itu 1.800 hari, kan 5 tahun, ya 5 kali 365 hari, ya kita kira 1.800 hari. Bagaimana itu bisa menunjukkan hasil yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu maka semua pembantu-pembantu, apakah data dan fakta dalam paradoks Indonesia itu menjadi priority yang harus diatasi, itu sangat tergantung. Oke Pak Kaban, kita nantikan apakah kabinet Pak Prabowo itu mencerminkan target-target impian-impian besar pandangan strategis Pak Prabowo ke depan. Ya, mudah-mudahan kita yang penting untuk bangsa Indonesia ini. Ya. Pemirsa, nantikan telaah menarik lainnya seputar perkembangan politik tanah air, terutama di masa-masa 79 tahun Indonesia Merdeka. Hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka mencerdaskan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, edisi khusus Bulan Kemerdekaan, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.